kembali ke ayat 1 juz 30 surat Abasa dan seterusnya. Suratu Abasa makiyatun isnatani wa arba'una ayatan. Suratu Abasa namanya surat Abasa. Abasa itu kalau bahasa kitanya apa ya? Manyun ya, merengut lah. Ya. Hati merasa tidak enak itu loh. Hatinya gelung ya. Kira-kira merengut bahasa. Sinis kalau bahasa Indonesia sinis Abasa. Makiyatun. Ini suratnya termasuk surat Makiyah. Artinya wahyu yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, disebut surat Makiyah. Surat Makiyah. Isnatani wa arba'una ayatan. Isnatan itu 2. Wa arba'un itu 40. 2 dan 40 ayatan. Jadi ayatnya ada 42 ayat ya. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim bahwa adabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa dia bermuka masam. Ini dia. Ya. Artinya rada ora enak. Wa tawalla dan dia berpaling. Ada melanggan abasa ai an-nabiyyu talaha wajhu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Yang hatinya lagi kurang berkenan itu Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad itu hatinya kurang berkenan. Wajahnya tampak agak merengut kayak sinis gitu. Mukanya agak batawala. Udah gitu dia berpaling gitu. Nanti ceritakan. Arodo li ajli ya. Arodo li ajli. Arodo itu berpaling. Kenapa berpaling li ajli? Karena anja abul akma. Nah, bahwa pada saat itu telah datang kepadanya iya al-a'ma seseorang yang tunanetra, orang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Faqalahu amma huwa mas'ulun bihi liman yarju islamahu min asrafi Quraisy aladina huwa harisun ala islamihim balam yadril akma anahu madulun bidalika panadahu alimni mimma alimaka Allahu pancorokan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baitihi tiba bidalika dimana jala fi adi surati pakana pada dalika yaqulu lahu idza jaa marhaban biman bani fihi Robi banyak itu lagu Riga aku. Jadi begini, jadi ayat ini turun ada sebab musababnya ya, nggak tiba-tiba turun aja gitu ya. Dan Nabi Muhammad sedang sinis gitu ya, dan tidak berkenan hatinya dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika kedatangan datang kepadanya orang yang buta. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang kedatangan tamu para pembesar
penggede ya para pejabat. Ya, pejabat itu adalah pejabat-pejabat kafir Quraisy. Memang lagi asik itu berbincang-bincang tukar pikiran kayak kita diskusi dengan para pejabat-pejabat kafir Quraisy itu sama pembesar-pembesar Quraisy itu. Ya. Nah harapan Nabi itu punya sifat tablik ya, menyampaikan apa yang pernah diterima dari Tuhan. Wahyu ya. Tablik menyampaikan tentang Islam ya. Harapannya pembesar-pembesar kafir Quraisy ini dengan diskusi tukar pikiran dengan Nabi diharapkan bisa terbuka hatinya, mendapat hidayah dari Allah lalu masuk Islam. Harapan Nabi serius, para pembesar yang datang. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, orangnya tunanetra. Abdullah bin Umi Maktum tunanetra. Iya kita. Nah, Umi Maktum juga nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Rasulullah sedang berdiskusi itu dengan para pembesar. Kan nggak lihat itu Pak, ya kan? Nggak lihat yang datang itu siapa. Tiba-tiba datang aja, bertemu sama Nabi. Ya Rasulullah, diajarkan kepadaku, sampaikanlah ilmu kepadaku tentang ilmu-ilmu yang kau terima dari Tuhan, dari Allah. Jadi ya, Nabi menurut ya emang ya menungso ya. Kalau di satu sisi emang namanya menungso ya Pak, tetap ada lah sifat begitu. Ya, Rasulullah niatnya akan baik, berharap ini. Tapi bukan berarti ini nggak begitu perlu kan gitu ya. Artinya ini levelnya yang ini lebih kurang level. Ditegur sama Nabi. Orang kita kan level-level gitu. Orang ini, wah kalau di nama Pak Lurah mau apa dia? Apa ini kayak direken kayak. Ini benar. Suka begitu nggak? Iya. Ya, suka begitu. Cuma Nabi itu jadi Nabi sendiri. Waktu ngobrol sama para pejabat kafir Quraisy datang, wah ini orang menengah ke bawah ini. Wah ini kan yang tak ada menengah ke atas. Wah kumpulin kalau menengah ke atas toh. Yang menengah ke bawah rapatnya di. Nah mau menengah ke bawah sepele berpaling. Itu orang kenal barang ngono kae. Orang kenal. Padahal yang lagi susah rambut bulu yang digulai ya sing cilik-cilik. Gitu kan? Iya, rai-rai mepet-mepet kalau dijelek, rai-rai akrab dulu kae. Lepas orang gue, ayo ketemu barangnya yang selevel nyepelek kayak ada ya gitu ya? Ada Pak? Kok banyak? Ada. Nabi ditegur. Nah, akhirnya Bama jadikan. Tidakkah kamu tahu? Kata Allah, tahukah kamu? La'allahu yazakka. Barangkali dia itu ingin membersihkan diri daripada dosa-dosa. Tahukah kamu? Kalau seandainya datangnya dia itu memang justru ingin membersihkan diri, tazakka, pengen dibimbing, pengen membersihkan diri supaya terbuka mata hatinya dan dia bisa benar-benar menjadi orang yang beriman karena dia bisa bersaksi dengan benar. Betul Pak? Dan justru itu nanti yang akan bawa manfaat. Kamu nggak tahu, jangan sepelekan. Banyak penggede kamu layani serius banget, ya kan? Bila yang dianggap wong cilik ini orang level. Oh, saya juga asal ditegur sama Allah. Kamu jangan ngajarin level-levelan. Rasulullah aja begitu Pak.
Saya ngaku umat Nabi Muhammad itu udah level-levelan ini loh, gak level itu nih. Ini ngaku nih umat Nabi Muhammad pernah begitu ditegur sama Allah. Makanya surat Abasa. Nah, itu kalau menurunkan ayat ini dasarnya itu karena peristiwa itu. Nah, ini disebut asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat diceritakan. Ya. Bama yudarika ayu limuka. Tahukah kamu? La'alah ya jaga. Barangkali dia itu orang yang ingin membersihkan diri dari dosa-dosa. Ya, lalu dia akan menjadi orang yang benar-benar beriman daripada kamu diskusi. Daripada sama orang kafir yang jelas akhirnya doa. Terus dia nanti bisa membantu kamu mulai ngaji tenanan. Belum karuan ngomong itu harus harus ngaji. Cuman pengen kepo aja paling-paling. Gini betul. Dan orang yang dalam levelnya rendahan. Kamu kan nggak tahu siapa tuh dia betul-betul mau menyucikan diri, dia mau ngaji, pengen cari pengetahuan yang berasal dari Allah. Oh, malah kamu sepelekan. Menggoro-goro sedang melayani para pembesar. Sampean lagi santai, istirahat pokoknya. Dibangunin, nanti titulan dibangunin. Apaan sih? Kamu pada kamu sih tamunya Pak Camat tuh, kira-kira. Kira-kira gimana? Ujung-ujung jujur, iya, jawab kan ujung-ujung. Siapa namanya Pak Camat tuh, kira-kira. Kerja. Langsung bangun buru-buru. Ya kan? Bos, wow deh, dandan, lambilnya ganti, ya. Batik kenapa? Coba tamunya. Nah, bangunan, udah tamu, coba tamu nih. Joto, anda dulu ayah lagi istirahat. Anda dulu ayah lagi. Mereka tamu nih. Bilang Camat. Umre, gua. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Ada apa? Itu tidak bisa dipungkiri hal kayak begitu itu. Itu mah perkara rasa itu. Begitu. Makanya rasa ini butuh diopeni. Karena itu orang pengen kepo-kepo dulu, ngobrol itu enggak itu. Tidak ngaji yang mau. Tahu mana jadwal ngaji berapa banyak kamu model begitu. Tapi orang pengen ngaji, omong kepo-kepo. Nah, orang yang datang serius mau ngaji, padahal mau ketoknya nanti duit, orang dilayani. Oh ya, ini pusat ya, wah, serius mulai tangan ini. Gini tuh, hati nggak pernah bohong. Mujahadah yang paling berat itu kayak gitu Pak. Jihad yang paling besar itu kasus itu. Saya pernah mau jelas apa? Ya, jihad itu jelas. Nah, menang ya mati ya mulai ya. Menang ya mati ya wes. Musuhnya mati ya wes ya. Tapi nah, ini yang urusan ini melawan hawa nafsu wah apa tepol mulai cari ya dan tahun kosong itu untuk apa berperang melawan hawa nafsu sehingga ntar Idul Fitri termasuk orang yang menang apa lu buanggang lu baik lu bapak izin termasuk orang yang menang apa ya ini betul iya Idul Fitri dari sekarang. Ya, dari mulai Rejab, Ruah, Maret kok. Sekarang udah kedatangan kosong. Sing jare parep iki bojo.
Saya ingin bosong, pas giliran udah nyampe di puasa, yang dipikirin loh. Ada Pak Tarso malah sekarang udah mulai nyicil Pak untuk Idul Fitri ngono barang nyicil Jawa ya. Iya, itu. Ngono dungane yo balik nang Ramadan. Giliran urung Ramadan sing dicicil Idul Fitri. Itu. Ini TPS ya kok. TPS ya. Katanya puasa, nanti dia puasa termasuk orang menang, orang habis berperang melawan hawa nafsu, reten ini. Jadi benar, karena ngomongin kau. Bahkan au ya zakaru, patan fahu zikro, atau mungkin dia kepengen mendapatkan pelajaran. Dia benar-benar pengen tahu, pengen dapat pelajaran, pengen menimba ilmu, patan fahu zikro, lalu pelajaran itu bermanfaat kepadanya, gitu ya. Makanya kadang kalau kita ketemu orang ya, tamu yang datang atau apa ya, pengalaman di Padepokan ya, itu kan niatnya aja yang harus niatnya itu harus dijaga. Kita kumpul-kumpul ke sini ke Pasujudan, ke Padepokan. Ini kan Padepokan Santri Wali Songo. Niatnya apa? Jadi niat dulu, nomor satu niat. Kalau niatnya menuntut ilmu, datang menimba, ibarat orang ngangsu ya, kalau orang Jawa langsung ilmu, ya orang ngangsu memang idealnya datang kan Pak? Tahu ngangsu ya Pak? Iya, ambil air. Ngambil air di sumur itu loh, atau di sumber, ya kan? Itu kan kita yang datang ke sumur. Kalau di sumur ada timba, timbanya dimasukkan ke dalam sumur. Apa sumurnya yang di bawah? Timba masuk ke sumur. Gimana? Timba masuk ke sumur. Orangnya datang ke sumur kan? Orangnya datang ke sumber kemana air. Bukan begitu Pak? Masuk ke dalam sumur timbanya, bukan timbanya yang diseret. Makanya ada kayak itu mengatakan al ilmu yuzar wala yazar. Ai al ilmu yukta wala yakti. Al ilmu yuzar, ilmu itu diziarahi, dikunjungi, wala yazar, tidak mengunjungi. Makanya perintahnya utlubul ilma, tuntut. Penuh. Baru bisin. Walaupun kamu menuntut sampai ke negeri Cina. Begitu kan? Iya. Kemudian dalam hati, memang Pak Marto dulu ke negeri Cina. Saya nggak perlu ke negeri Cina. Kita nggak ke sana Cina, nggak ke sini. Memang dulu, lu tinggal itu belajar ya. Bukan ke Cina yang udah ke sini. Yang juga Pak ya. Halo, saya mau Cina apa? Nggak ngomong. Soting mana Cinanya? Kalau kita Cina ngomongnya ambil orang tuh simpel saulin wajahnya. Perlu Bapak tuh nggak perlu ke Cina, kalau Cina ke sini ya. Artinya apa? Ya kesimpulannya, kalau melihatnya datang ke sini mau ngangsu, cobalah bawa wadah yang kosong. Jangan bawa wadah yang ada isinya. Kalau memang niatnya kamu ngangsu, kan apa itu? Ini betul. Kenapa? Kalau sampai datang bawa wadah yang kosong, kemudian ketemu corong yang kosong, ketika ada sesuatu yang datang masuk ke corong, otomatis dia akan tertampung di dalam wadah yang kosong. Tapi kalau sampean jenengan bawa wadah udah kebak isi, walaupun ketemu corong kosong, nanti ketika masuk
Sampai ke wadah sampean tumpah apa tidak? Tumpah. Nggak dapat manfaat sampean. Makanya kudu podo-podo lah kosong podo-podo resik. Ini betul. Sing langsung bawa wadah resik. Sing sumber ketemu corong timbo sing resik. Sampai bawa wadah kosong ketemu corong sing mampet. Belum sampai di wadah menutah. Makanya di sini harus ada apa? Kalau bahasa kita komitmen, kesepakatan yang jelas. Komitmen itu biasanya sampai ada akad ya, akadnya yang jelas. Kayak orang jualan kan, ini harganya berapa? Nah, berapa 5.000 kan kesepakatan komitmen. Ayo mas podo-podo ikhlasnya. Ikhlas itu bukan berarti gratis kan? 5.000 mbak, iya 5.000. Kesepakatan ya, iya nganggo roti, iya. Saya mengeluarkan uang 5.000, saya dengan hati yang bersih itu saya ikhlas. Yang jualan es pakai roti, ya ikhlas memberikan itu. Gitu betul. Itu kesepakatan bukan? Akad bukan? Nah akad itu baik perjanjian. Komit, kita komit. Ayo, saya mau menimbang, teman jadi persiapan wadah, aku nyampe corong kan gitu. Ayo kita janji foto-foto kok kosong. Aku niatnya mau apa? Kalau mau nimbang, bawa wadah yang kosong. Nanti ngarep ngangsu, bawa wadah yang kosong. Kalau ilmu yuk tak walayat, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini betul. Oke ya, makanya harus dituntut. Nah, sekarang niatnya kesini mau apa? Ya kan? Mau ngangsu, apa harus ngejoki? Kalau niatnya mau ngejoki, mau ngisi, tolong. Kalau memang datang ke sini mau ngisi, siapkan wadah sampean dengan isi yang cukup. Silahkan dijokro ning kene. Nanti saya akan persilahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Gini betul? Dua. Gitu sebetulnya. Kalau kadang-kadang yang datang ke sini cuman mau kepo-kepo doang. Dia bawa wadah, jadi orang pakai kebak, wes seolah-olah wes kayak pilu kayak, wes kayak kebak kayak ngalang-ngalang ya, akhirnya apa? Ya udah nggak sama-sama nggak manfaat. Debat kusir karuan, ya diskusi semalam suntuk yang dibahas kagak jelas. Gini benar, ada nggak yang begitu? Banyak orang tuh menghadapi itu kan. Melayani tekan subuh itu zaman bulat itu apa? Loh maksud saya kalau nggak sampai mau ngejoki, bawa apa yang mau dijoki. Nanti saya berikan waktu dan tempat, kami persilahkan. Ini sentenan. Jangan cuma menggunakan tempat ini sebagai panggung kepentingan. Ini benar. Itu kan membawa kepentingan yang sepele. Nah itu sebetulnya. Nah tinggal kita mau niat apa? Mau nimba, mau ngejoki, apa cuma mau kepo-kepo? Jangan ada banyak kepo-kepo karena kepentingan tadi, kepentingan tahu, menunjukkan seolah-olah paling jaya. Oh ujung-ujungnya apa pak? Ya, kalau tak gitu, banyak ini. Ini benar. Banyak. Mari kita nggak lihat orang, jangan pakai level-level lah. Yang penting, ayo kita sama-sama meluruskan niat. Dunia akhiratnya nyata, Pak, jelas. Dunia akhiratnya jelas, ya. Dunia akhiratnya jelas. Bagi yang sudah jelas, kalau belum jelas ya, menangan-nangan. Ini betul. Mesti nanti ya bolo alam bisa. Bolo alam bisa.
surga neraka itu dua Pak. Surga neraka. Ada nggak Pak surga neraka? Ada, pasti ada. Dia sudah tahu. Dan justru yang sudah tahu surga dan neraka nggak pernah kepengen surga. Yang udah tahu surga itu. Nih, surga itu pencipta apa diciptakan? Diciptakan. 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 Kalau diciptakan namanya apa? Makhluk. Neraka? Diciptakan atau pencipta? Diciptakan. Diciptakan. Di surat Ar-Rahman kemarin kita ngobrol-ngobrol sama siapa? Surat Ar-Rahman Pak. Oh iya, apa bunyinya apa? Ulu alaiha fan. Banyak kowat huruf juga Zul Jalali Wal-Ikram. Ulu alaiha fan. Semua yang ada selain Allah itu Pana itu apa artinya? Lenyap. Tidak ada. Banyak kobat hurufika. Dan yang tetap kekal, yang tidak panah, itu hanya wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu Khalik, dia sang pencipta, sang maha pencipta. Selain dia, ini diciptakan. Kata dia, kul alaifa, semua yang diciptakan itu panah. Jadi kalau nanti di akhirat nggak ada surga, nggak ada itu, sama ojo kecewa. Kan surga itu bukan Tuhan kan? Surga itu Tuhan bukan? Kalau sampai mempertuhankan surga itu musyrik. Neraka juga bukan Tuhan. Orang-orang loh ini. Loh, ini sebenarnya di Quran loh Pak. Sama Nabi baca Quran itu sudah Allahul Azim. Enggak benar Allah. Coba dari surat Al-Fatihah, kulu alihafan, banyak kobat huruf bika, Zul Jalali, Wal-Ikram. Semua selain Allah itu, mana? Yang tetap tekal, bako, itu adalah wajah Tuhan, zat Tuhan. Zul Jalali Wal-Ikram. Memiliki kemuliaan, memiliki kekuatan, mutlak. Jadi kalau kamu ya mengaji nanti kamu masuk surga. Jadi nanti kalau ternyata di sana nggak ada surga, jangan kecewa. Kalau surga itu panas. Halo, tenang Pak. Nanti manusia itu akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal gitu ya. Balasan yang setimpal. Kamu yang ngerti, mau Pak boleh jalur balasan kamu jalan. Jalur pahala juga mau. Sama seperti pahala. Karena pahala itu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Bapak Pak Yoko melihat saya lagi jalan jatuh nyungsep di got. Pak Yoko nulungin saya, baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik kan? Ini dapat pahala. Dengan balasan yang setimpal. Supaya dia bisa dapat balasan setimpal bagaimana? Kan dia lihat saya jatuh nyungsep di got. Dia nulungin kan? Supaya dia dapat balasan yang setimpal gimana? Harus nyungsep dulu di got, ditulungin itu setimpal namanya. Mau. Oh iya, banding. Loh, sampai itu dikasih jebakan-jebakan, tapi nggak paham namanya. Banyak jebakan. Untuk apa? Menguji kesetiaan, menguji cinta. Nah, sembarangan orang itu. Apa mengakui cinta? Iman aja diuji kok. Apalagi cinta. Diuji Pak. Kasih jebakan-jebakan, ayo. Pakai jebakan ini melengos enggak? Baru kumpul sama pejabat yang melengos harus yang kere. Baru kenal pejabat aja kalau ngomong kere. Melengos. Ya benar.
Nah, ini ceritakan mereka. Itulah manusia. Kamu kok paham? Tapi informasi dari Al-Quran juga. Surga itu tidak perlu dicari. Coba nanti lihat di Quran ada enggak? Jadi surga itu didekatkan untuk orang-orang yang takwa. Coba cari di Quran aja. Kalau Arabnya, wa usrifatil jannatul lil muttaqin. Surga itu didekatkan orang yang takwa itu. Jadi kenapa sebenarnya boleh suaraku? Pengen suaraku nanti surga itu didekatkan. Namanya didekatkan, ya kan? Coba meja itu didekatkan, perlu nggak jauh dari itu? Enggak. Udah didekatkan. Saya duduknya di sini, meja udah didekatkan. Saya perlu nggak nyari meja ini? Enggak. Udah didekatkan. Untuk siapa? Untuk saya yang mengajar. Coba gantian, besok siapa yang mengajar? Ini didekatkan surga. Gak perlu boleh-boleh meja. Bisa dipahami ya, Pak? Loh, kalau sama masih itu nggak akan ikhlas selamanya. Sampai budak nggak bakal ikhlas sama. Katanya syarat amal itu harus ikhlas. Bagaimana kita mau memberikan ikhlas? Ikhlas itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Tapi di dalam surat Al-Ikhlas juga nggak balas tentang ikhlas. Yang dibahas tentang ketuhanan, tentang keesaan Tuhan. Ini betul. Suruh diwali-wali. Ini yang membuat kita kepleset. Itu kadang-kadang kita merasa. Itu kadang-kadang kita kejam. Jangan level-level. Tugas kamu kan apa sih? Yang penting kamu menyampaikan kepada siapa aja sampaikan. Tugas kamu bukan memberikan taufik, tugasku bukan memberi hidayah. Tugasmu tabligh, sampaikan semua yang kamu tahu. Pada siapapun. Urip iku urip. Nek kowe urip, kudu ora semua dirangkul. Bener-bener. Jangan pilih-pilih. Ora pilih ono sing gemedhe kae. Wah kan, wis ceketok pendek-pendek umumnya panjang, contohnya kacang panjang ini ora itu. Ada yang diluruskan susah banget. Bengkok tuh, toge. Ya jangan terus kita milih-milih, jangan semua diurupi. Ya urusan nanti nyampe itu urusan Tuhan. Iman itu dengan izin Tuhan. Tidak bisa orang sembarangan iman itu tidak bisa. Nanti kita bahas ya. Nah ini kenapa ini pengaruh. Amma manitaguna Pak antara mutasoda. Amma manitaguna. Adapun orang yang dirinya merasa cukup dia bilmani. Adapun orang-orang yang merasa kaya, istagna itu, gina itu kaya Pak. Amma manitaguna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya kaya, itu bakalan kaya. Pak antara mutasoda, maka kamu malah melayaninya. Giliran wong buta yang tidak kaya, kamu berpaling. Kamu tidak enak hatimu, kamu sinis sama dia. Dan orang yang dianggap dia punya kekayaan, punya jabatan, punya pengaruh, kamu malah melayani dia. Ini keren. Kok kamu begitu? Padahal tugasmu bukan begitu. Tugasmu cuma menyampaikan apa yang kamu sudah terima, kamu tahu. Wa ma'alaika ala yang zakat. Padahal tidak ada jalan apapun kalau dia itu tidak membersihkan dari itu, yaitu iman, yang beriman. Tugas kamu tidak membuat orang itu beriman. Tugas kamu hanya menyampaikan. Iman atau tidak iman itu dengan izinku. Iman itu dengan izin Allah, Pak. Nah, kita pernah minta izin Allah belum? Nah, cuma ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku. Makanya di surat Al-Baqarah dulu juga diinformasikan banyak yang ngaku-ngaku. Itu
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia itu may yaqulu. Banyak orang yang berkata amanna billah. Saya ini orang yang beriman pada Allah. Wa bil yaumil akhir. Kamu orang beriman dengan hari akhir. Tapi Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Dia tidak termasuk orang beriman. Aku belum izinkan dia iman. Aku belum beriman dia iman. Dia tidak termasuk orang walaupun aku beriman pada Allah di hari akhir. Itu loh Pak. Itu kan masalahnya. Makanya kita berdiri ini harapannya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah menjadi orang beriman itu. Dan harapannya dengan Allah mengizinkan meridhoi kita menjadi orang beriman, iman itu akan memberi manfaat buat diri kita. Tandanya iman bermanfaat untuk diri kita itu satu, kita akan dihilangkan dari penderitaan. Allah hilangkan penderitaan, azab juga. Kapan? Fil hayati dunia, sejak di dunia. Tidak ada. Dan Allah akan memberikan kesenangan sejak di dunia. Itu tandanya. Tadi di Quran ada. Baca boleh nanti surat Yunus ayat 100 boleh. Oke. Nah itu indikator ya. Indikator. Udah kamu bukan menjadikan dia beriman, nggak bisa kamu memberitahu dari hidayah. Udah sampaikan aja, nggak usah pilih-pilih. Mau murid itu diurut semua diurutin. Halangan manapun diterima. Itu kan enggak, ya kan? Ngomong patoknya revisi sesuai. Jangan. Siapa tahu emang benar-benar dia pengen tobat. Ya benar. Saudara kita ini di masyarakat macam-macam modelnya Pak. Mungkin sini tuh sering kok kedatangan ini itu sering kok Pak. Ini benar. Model ini serapa tugas siapa dewi buruk. Ayo kita aja ngobrol, kita sampaikan kebaikan. Ya terlepas diterima atau tidak, ya kan. Itu urusan Allah. Dia senang atau tidak senang, nggak ada urusan. Kenapa yang kita sampaikan aja, nyorot aja kayak matahari itu, nyorot aja. Lu butuh buat nyorot, lu nggak butuh buat nyorot. Kue seneng aku ya nyorot, kue orang seneng aku tetap nyorot. Ini betul. Iya, matahari itu nggak pernah kemana-mana, aku nyorot terus. Terserah lu butuh nyorot ya nyorot. Ya butuh sorot tuh ya kan di lapangan dulu ya, gede ya mau jadi ya. Butuh orang apa? Nah, tugas kita menyampaikan nyorot terhadap siapa saja. Tidak usah pilih-pilih. Tidak usah pilih siapa saja. Itu kira-kira gitu. Ba'ama manja'aka yas'a. Dan ada pun orang yang datang kepadamu manja'aka yas'a. Itu dengan bersegera untuk apa? Mendapatkan pelajaran. Halun fa'il ja'a. Bahwa yaksa, nah, sedang dia itu adalah orang yang takut kepada Allah. Pa'antaan hutalah, maka ternyata kamu malah mengabaikannya. Jadi gitu. Tahu ya ayatnya ini ya. Jadi memberitakan teguran kepada Nabi. Ketika melayani kamu pembesar-pembesar, lalu dia mengabaikan tamu yang tidak pembesar. Ketika dia melayani kamu yang kaya, ya serius dia layani, dia ada tamu yang rojo miskin, malah berpaling, rojo masam tidak berkenan. Gitu loh. Padahal belum tentu. Dapat tahu justru dia yang itu benar-benar ingin mencari pelajaran, mencari ilmu, mencari petunjuk. Benar-benar dia memang ingin membersihkan diri, benar-benar dia orang yang memang takut atau takut kepada Allah. Dengan dia kan cuma kepo-kepo doang. Kadang-kadang cuma ngeledek doang, iseng-iseng kok kadang. Ini betul, kadang-kadang punya kepentingan lain. Tuh, akhirnya Allah Ta'ala innaha takiro. Sekali-sekali jangan begitu dong di kamu. Allah punya kalah. Janganlah demikian, jangan kamu begitu. Kamu jangan bersikap seperti itu gitu. Kalah itu artinya. Innaha takiro, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu ya
Tazkiro adalah suatu peringatan. Hidotul Kopi yaitu pelajaran untuk semua makhluk. Ilmu-ilmu Allah itu adalah pelajaran untuk semua makhluk. Yang mana ada. Nah, kamu tugas yang menyampaikan jangan pilih-pilih begitu. Nah, Tazkirotun. Semua surat-surat dan ayat-ayat dari Tuhan itu untuk disampaikan kepada makhluk. Untuk kebutuhan makhluk, untuk makhluk semua. Ayo hidup Kopi ya, pelajaran. Untuk siapa? Paman sa'ada karo. Ya. Paman sa'ad maka barang siapa yang menghendaki ya saat itu. Jakaru setelah dia yang memperhatikannya. Hafidho dalika kata atau yang memelihara demikian itu, lalu dia mengambil pelajaran dengan pelajaran itu. Dan sungguh-sungguh orang dia pasti akan menjaga. Yang perlu dicatat yang rumah diapa nih, nasi tenanan itu. Dia jaga ilmu itu, kan dia tahu sumbernya dari firman. Saya menjaga pelajaran itu, tapi dia jaga baik-baik. Menjadikan pelajaran, bukan sekedar kepo. Ya, tak ada. Ya. Dia benar-benar untuk mengambil pelajaran. Dari mana? Fi suhufim mukarramatin. Dari di dalam suhuf itu lembaran, Pak. Ini kan lembar-lembar. Terdiri dari lampiran-lampiran. Nah, ini namanya suhuf. Banyak kumpulan dari suhuf-suhuf ini disebut mushaf. Mushaf yang dijadikan bacaan menjadi mushaf Al-Qur'an. Nah, suhuf itu lembaran atau lampiran. Ada di dalam lampiran-lampiran ini. Suhufin, mukarramatin yang dimuliakan. Ini lembaran-lembaran catatan-catatan yang dimuliakan oleh kita yang meyakininya. Bahkan marfu'atin ditinggikan. Makanya ini nggak boleh naruh ini di sini. Ini harus di atas ini. Ini tempat kita duduk ini kaki, ini harusnya di atasnya supaya dia ditinggikan. Adabnya begitu, marfu'atun. Apalagi begini, ini nggak boleh Pak. Zaman dulu nggak boleh bapak begini, mesti begini bapak Quran. Benar-benar. Zaman dulu begini Pak diajarin cara bapak Quran. Saya itu langsung dikempit Pak. Wah dilunggui Pak. Ya, marfu'atun. Marfu'atun itu ditinggikan, tapi sama sekali. Bahkan mutahharotin disucikan, diyakini sebagai kitab suci. Sangat ditekankan untuk menjaga toharoh. Walaupun kita dalam keadaan berkhadas juga boleh membaca. Benar-benar dari sini sebenarnya. Jadi kalau yang dari sini harus dijaga. Kalau memang dia ingin mendapat tapi kalau cuma kepo-kepo doang ya akhirnya kadang-kadang yang di sini itu nggak pernah dipakai malah yang diminta amalan. Pak kalau rapi itu yang dibaca yang mana? Mungkin malah tenanan Pak. Ya benar. Betul benar Pak. Nah ini kongkon ngapal nih, kongkon melancar nih, kongkon nopo. Iya. Jujur. Tapi ini Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, Anas, Alif Lam Mim ayat 5, ayat kursi, amanah Rasulullah diapalin ora? Diapalin nanti lancar ora? Jujur. Kenapa? Ben cepet-cepet iso mimpin tahlilan. Kalian suruh jaga ini, fi sukufi mukarramah. Semua yang ada di dalam lembaran-lembaran ini dimuliakan, marfu'ah, ditinggikan, mutahharah, disucikan. Kudu dijogo nek wong sene aku ora pengen dapat hidayah dari Allah, jaga. Aja dipilih-pilih. Bulan rawi. Jaga tak mau gitu. Oh, rawi tenang. Iya, Pak. Apa sudah bisa meminta nilai? Kadang-kadang bosan gunting rambut Pak, gunting rambutnya kudu ngadep gunting lu ya, aku nggak iso piye, berarti niat awak itunya
ben cepet-cepet diundang kon mimpin. Loh, kalau memang dia menganggap iman sama Al-Quran, jangan pilih-pilih lah. Ngaji kayak kita dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya? Dan kita jaga. Kalau memang niatnya dari pelajaran. Nah, dari sini nih, kita introspeksi diri, niat kita ke sini mau apa? Makanya saya kadang-kadang sampai nggak usah percaya-percaya amat sama saya, nggak usah. Nggak kafir, nggak percaya. Tapi ayo sampai berjalan meniti ke dalam diri, niat sampai ke sini mau apa? Itu aja. Makanya di sini ya, paman saat ada rohu, maka barang siapa yang menghendaki zakat rohu, tentulah dia memperhatikan dia, mengingat-ingat dia zakat rohu. Ingat-ingat apa? Yang dimaksud di sini hafidul dalika, ia akan memelihara yang demikian itu patah azobihi, lalu dia mengambil pelajaran, dijaga, dihafalin, lalu dia mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia perhatikan. Yang ada di mana? Fisukufin, di dalam lembaran, mas tiap lembar. Udah berapa lembar kita dapatkan? Gitu betul. Terus bagaimana sikap kita menjaga? Kenapa kita milih-milih yang gitu-gitu? Nah, ini kembali ayo ke dirasa lo dewi. Saya tidak menuduh, saya cuma membacakan. Saya kan membacakan. Kita baca bareng. Dan bacaan saya disimak sama jenengan. Artinya kalau bacaan salah, sama bisa tegur saya kan. Kita ngaji bareng kok. Dan nyatanya ayat yang kapan baca dengan ayat yang ada di buku saya sama di kitab saya isinya. Iya. Oke. Introspeksi diri. Ini muka rumah masuk ini lembar ini dimuliakan, marfu'ah ditinggikan, mutahharah dan disucikan, munazahatin an masih sayatin malah. Ya, dia dibersihkan dari pengaruh-pengaruh atau sentuhan-sentuhan setan. Makanya sadaqallahul benar. Saya membaca itu BID Safaro ya. Tangan para penulis ya. Yang menulis bang sahabat dulu penulis ya. Nabi juga tidak menulis, yang menulis sahabat. Terus ya, jadi tangan penulis itu ya. Kucilan insanu ma'afaro. Kucilan itu binasalah. Al insanu manusia akai lu inal kafir, dilaknatlah orang-orang yang kafir itu maksudnya. Ya, ma'afarohu, alangkah amat sangat kekafirannya itu. Begitu ya. Coba-coba itu bilang kafirnya makin mempong gitu. Nggak tidak lanat kalau dia kafir. Sementara yang benar-benar tadi kafir. Nah, min ayyi syai'in khalaqahu. Harusnya orang-orang yang kufur kepada Allah itu introspeksi diri. Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apa dia diciptakan Allah? Ternyata faqala maka katakan min nutfatin. Dia itu diciptakan Allah dari nutfah. Nutfah itu sperma itu air mani. Cara Jawane yaitu manusia diciptakan dari situ. Ya, min nutfatin khalaqahu. Dari sperma itulah manusia diciptakan dia. Faqadahu, lalu ditentukannya, ditakdirkan juga. Kamu tak ciptakan dari ini menjadi manusia, nanti ditetapkan. Ada ketentuan takdir yang sudah dicatat oleh Sang Pencipta. Yaitu diukur alakotan yang tadinya sperma menjadi segumpal darah. Cuma mudgotan sebelumnya dari segumpal daging ila akhir kolkihi sampai akhir penciptaan diciumkan roh jadilah manusia ini. Semua Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, ya kan? Bukan pilihan kan? Kan kita begini itu nggak pernah milih, nggak pernah minta. Tahu-tahu udah begini aja. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Jawa. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Sunda. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Batak. Kita nggak pernah milih.
Jadi kalau sampai dikatakan dari orang Jawa, ya jadi orang Jawa ya wajib. Karena itu ketetapan Allah. Maunya Allah sampai jadi orang Jawa. Jangan pengen jadi Belanda. Dan jangan pengen jadi yang lain. Udah orang Jawa jadi Jawa, jadi Indonesia udah apa udah. Memang Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia. Udah tak pengen jadi Belanda bareng. Nah ya, summa sabila ya sama. Nah kemudian, nah Allah memberikan jalan keluarnya ya sama dengan mudah melahirkan, dengan mudah melahirkan itu. Mulai sekarang gak sabaran, gampang dengan orang lahir Pak. Pengen bujurnya perawan terus, oh surasa kalau berdentil saja, gini kan dikeluarkan dengan mudah, diberi jalan keluar dengan mudah. Kalau jangan diberikan jalan keluar dengan mudah, mudah itu. Cuma amatahu Pak Baro. Kemudian pada akhirnya nanti kamu dimatikan. Udah mati terus dikuburkan Pak Baro. Nah, mana kalau sekarang pada ruahan itu bener kali ini. Aku cuma itu bakal mati kayak itu. Gue mati ya dikubur ya digundukan tanah itu. Saya seharusnya di mana nih? Saya pun nggak sama keterangan yang ada dalam Quran. Kemudian kita sering juara kubur kan. Bahkan ada nyadran itu kan ruahan ini kan bersih desa, bersih kuburan, kirim doa di situ kan mengingatkan kita. Kalau sekarang kita begini suatu saat akan jadi gundukan tanah seperti itu. Karena Allah mengatakan dari sperma dari gumpal darah gumpal daging, dicoba kemudian hidup, diberikan jalan keluar yang mudah, lalu makin hari makin besar jadi tua nanti mati, kalau udah mati nanti dikubur. Ini kan keterangannya gitu, Pak Akbar. Cuma amat tahu Pak Akbar. Kemudian Allah matikan manusia itu, kemudian dikubur. Pak Akbar. Jalanmu di kubri ya 10. Dia jadikannya di dalam kubur yang menutupinya. Cuma tidak sa'an sarahu. Nah, kemudian apabila dia menghendaki, dia membangkitkan kembali ilbasi pada hari kebangkitan, gitu ya. Kalau lama yaktima amarok, maka sekali-kali ya jangan begitu ya, jangan pakai level-level, ya. Semua diurupi, semua dirangkul, semua dibaiki, jangan milih-milih. Dia baik sama saya baiki, kalau dia nggak baik ya saya nggak baik. Nah, itu ya podo kapi berarti kabeh kayu diapi sing sugih diapi, pejabat diapi, sing ora sugih ya diapi, level menengah diapi, level rendahan ya diapi, sing katoke suwek ya diapi, sing katoke mlitit ya diapi. Sing mlitit tok sing suwek-suwek ngono jubene sing ngopeni sapa? Gitu betul. Nah, jangan gitu kata Allah. Ya, lama yaktima amarohu. Ya, manusia itu belum melaksanakan layak amarohu apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Shadaqallahul Azim. Kampung, kampung kan. Tapi baru separuh lagi insya Allah. Ya, ini masih minggu. Nah, demikian tabarukan kita kitab Al-Qudris li ma'rifati tafsir Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir lain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Yang saja kita lihat bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan
di akhirat. Amin ya robbal alamin. Apabila ada yang ditanyakan, nanti setelah doa kita sambil ngopi rokokan yang nyantai ya. Hitung-hitung kita ancang-ancang dari sekarang latihan mulai rojo bumi. Karena setelah ini nanti kan kita udah nggak ada ngaji malam Senin. Kita nanti mulai awal Ramadan ngajinya setiap malam kan. Iya. Dimulai pada sholat tarawih dan seterusnya. Mulai kita ajak latihan dulu, dilebihin dikit, kemarin dilebihin 10 menit, lebihin 50 menit, dan kalau yang lebih setengah jam, ben masuk kosong ora kaget. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Thank you.